Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku dan salam sejahtera. Semoga kita selalu sehat dan diberi kenikmatan oleh Sang Pencipta. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia yang bersifat maritim pada masa Islam, ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Nah, kita sebelum masuk lebih lanjut tentang kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Islam, kita harus tahu bagaimana Islam itu masuk di Indonesia. Bagaimana Islam masuk di Nusantara? Prosesnya, yang pertama harus kita tahu bukti-bukti sejarah yang ada di Indonesia. Bukti sejarah yang membuktikan bahwa kerajaan Islam ada di Nusantara. Yang pertama yaitu bukti catatan dinasti Tang. Bukti catatan dinasti Tang memberitakan bahwa pada abad ke-7 telah ada pemukiman Islam di pesisir pantai Sumatera, ya. Di pesisir pantai Sumatera sudah ada permukiman Islam. Itu bukti yang pertama, yaitu catatan dinasti Tang. Yang kedua, catatan Marco Polo. Siapa itu Marco Polo? Marco Polo adalah penjelajah samudra dari Spanyol. Dia memberitakan atau memberitahu bahwa adanya kerajaan Islam di Sumatera. Yang ketiga yaitu catatan Mahuan. Nah, catatan ini memberitakan bahwa pada abad ke-15 masyarakat sudah ada di pantai utara Jawa. Masyarakat Muslim sudah ada di pantai utara Jawa, telah memeluk agama Islam. Yang keempat yaitu Suma Oriental. Suma Oriental ini adalah sebuah karya tulis yang ditulis oleh seorang penjelajah atau seorang sejarawan dari Eropa yang bernama Tom Pires. Dia memberitakan bahwa pada awal abad 16 daerah pesisir timur Sumatera dan Aceh sudah banyak masyarakat yang beragama Islam. Itu bukti yang keempat. Bukti yang kelima yaitu adanya tulisan nisan yang berbentuk Arab di lereng Gresik, ya. Di lereng Gresik itu bukti yang kelima. Bukti keenam yaitu adanya pemakaman Muslim di Tralaya. Di mana itu Tralaya? Tralaya adalah sebuah daerah bekas reruntuhan kerajaan Majapahit. Ya, bekas reruntuhan kerajaan Majapahit. Nah, itu dari bukti-bukti sejarah yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana proses persebaran agama Islam di Indonesia? Ya, ada 4 poin penyebarannya. Yang pertama, yaitu para pedagang Muslim Gujarat mendirikan permukiman di pesisir pantai yang ada di Indonesia. Dia membentuk suatu camp-camp di tempat-tempat terpenting yang ada di Indonesia. Misalnya di bandar-bandar penting Indonesia, di pelabuhan, tempat-tempat perekonomian yang strategis. Yaitu yang pertama. Yang kedua, prosesnya adalah pengenalan ajaran dan nilai-nilai Islam belum memperoleh tanggapan dari masyarakat. Nah, saat itu masyarakat Indonesia masih memeluk atau masih mempunyai pengaruh yang besar terhadap agama Hindu-Buddha. Nah, yang ketiga, prosesnya berkembangnya permukiman
muslim di pusat perdagangan menjadikan masyarakat muslim sebagai kekuatan ekonomi. Nah, semua perekonomian dikendalikan masyarakat muslim. Itu proses yang ketiga. Selanjutnya proses yang keempat, kekuatan ekonomi beralih menjadi kekuatan politik. Nah, kekuatan ekonomi menjadi kekuatan politik ini diakibatkan dari berbagai kegiatan perdagangan dan kegiatan pemerintahan. Nah, itu bagaimana proses masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, setelah proses ada namanya saluran-saluran penyebaran agama Islam di Indonesia. Bagaimana salurannya? Yang pertama adanya saluran perdagangan, yaitu proses penyebaran agama Islam melalui jalur perdagangan. Yang kedua, jalur atau saluran perkawinan, ya. Saluran perkawinan yaitu penyebaran agama Islam dengan seseorang yang menganut Islam menikah dengan orang yang belum menganut Islam. Itu bagaimana agar Islam lebih efektif menyebarkan pengaruhnya di tanah Nusantara, yaitu dengan saluran perkawinan. Yang ketiga yaitu saluran dakwah. Bagaimana mereka melakukan atau menyebarkan agama Islam di Indonesia, yaitu dengan dakwah, misalnya seperti yang dilakukan oleh Wali Songo di tanah Jawa. Yaitu yang kelima yaitu saluran seni budaya, ya, saluran seni budaya. Bagaimana penyebarannya? Menggunakan media-media seni budaya seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga yang dengan menggunakan pertunjukan wayang kulit. Yaitu selanjutnya saluran pendidikan. Nah, saluran pendidikan ini dengan cara mendirikan surau, mendirikan musola, mendirikan pesantren. Itu bagaimana caranya? Yang terakhir yaitu proses tasawuf. Penyebaran agama Islam dilakukan menyesuaikan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada agama Hindu-Buddha. Nah, itu dari berbagai atau proses masuknya agama Islam di Indonesia, awal masuknya agama Islam di Indonesia. Ya, selanjutnya nanti kita akan masuk di alasan bagaimana Islam bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Nah, sampai di situ dulu materi hari ini, dari awal proses masuknya agama Islam, adanya bukti dan saluran-saluran yang digunakan dalam penyebaran agama Islam. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.